Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada episode keempat atau video keempat. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada impuls, momentum, dan tumbukan. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan masalah pada impuls, momentum, dan tumbukan. Kita lihat pada soal nomor 1. Dua buah bola A dan B dengan massa masing-masing 3 kg dan 2 kg saling mendekati dengan kecepatan 4 meter per sekon dan 6 meter per sekon. Jika terjadi tumbukan lenting sempurna, inilah pernyataan-pernyataan yang dimunculkan yang harus kita teliti. Apakah itu betul semua dari 1 sampai 4? Maka kita bahas bersama-sama. Maka dengan demikian, ini adalah pada A 3 kg dengan 4 meter per sekon, pada B 2 kg dengan kecepatannya negatif 6 meter per sekon. Maka kita lihat, karena terjadi tumbukan lenting sempurna, maka berlaku hukum kekekalan momentum, sehingga persamaannya adalah MA/VA ditambah dengan MB/VB sama dengan MA/V aksen A ditambah MB/V aksen B. Maka dengan demikian dimasukkan angkanya. 3 dikalikan 4 dikurangi 2 dikalikan 6 sama dengan 3 V aksen A ditambah dengan 2 V aksen B. Maka ini harganya 0, sehingga 3 V aksen A sama dengan negatif 2 V aksen B. Maka kita ambil salah satu variabelnya, sehingga V aksen A sama dengan negatif 2/3 V aksen B. Ini adalah persamaan yang pertama. Maka dengan demikian belum ketemu antara A dan B kecepatannya setelah tumbukan. Maka dengan demikian kita gunakan koefisien restitusi dengan persamaan bahwa negatif dikalikan dengan V aksen A dikurangi V aksen B dibagi dengan VA dikurangi dengan VB, karena lenting sempurna sama dengan 1. Maka pernyataan 1 sama dengan koefisien persamaannya, maka dinyatakan benar atau sesuai. Sekarang kita lihat, kita masukkan angkanya Maka ini boleh dipindahkan menjadi negatif 1, maka ini adalah V aksen A dikurangi V aksen B, maka dengan demikian 4 Ini kenapa ketemu 10? Maka ini 4 dikurangi 6 maka 10 Maka dengan demikian persamaannya menjadi ini negatif 10, maka V aksen A dikurangi V aksen B negatif 10. Maka dengan demikian V aksen B sama dengan V aksen A ditambah dengan 10. Ini adalah persamaan yang kedua. Maka dengan demikian pernyataan yang kedua sesuai dengan perhitungannya, maka dikatakan benar. Maka dengan demikian kita masukkan persamaan pertama atau persamaan kedua langsung juga boleh. Persamaan 2 ke 1 juga boleh. Maka dengan demikian kita masukkan. Ini adalah VB-nya, V aksen B Maka ini V aksen B, maka V aksen A sama dengan negatif 2/3 dikalikan dengan V aksen B-nya ini adalah V aksen A ditambah dengan 10. Maka semuanya kita kalikan dengan 3/2, sehingga persamaannya menjadi 5 V aksen A sama dengan negatif 20. Maka dengan demikian V aksen A sama dengan negatif 4 meter per sekon. Sesuai dengan pernyataan yang nomor 3, maka dikatakan nomor 3 pernyataannya adalah benar. Sekarang kita lihat pada persamaan yang kedua. Maka V aksen B sama dengan negatif 4
Ini ketemunya negatif 4 ditambah dengan 10, maka V aksen B sama dengan positif 6 meter per sekon. Maka pernyataan yang keempat tidak sesuai dengan perhitungannya, maka tidak sesuai atau dikatakan salah. Maka dengan demikian, pada soal nomor 1 yang memenuhi syarat adalah nomor 1, 2, dan 3. Inilah kita dalam menjawab pada soal tumbukan lenting sempurna. Kita lihat pada soal nomor 2. Ya, dua bola A dan B masing-masing mempunyai massa 8 kg dan 12 kg. Keduanya saling mendekati dengan kecepatan 4 meter per sekon dan 5 meter per sekon. Keduanya terjadi tumbukan lenting sempurna, maka setelah tumbukan, ya, pernyataan 1, kedua benda masing-masing berbalik arah, kedua benda masing-masing bergerak searah, jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan tetap, maka yang keempat jumlah momentum berubah. Kita teliti, betulkah demikian? Tumbukannya lenting sempurna. Pada A 8 kg kecepatannya 4 meter per sekon. Pada B 12 kg kecepatannya negatif 5 meter per sekon. Kita lihat persamaan pada hukum kekekalan momentum, maka MA VA ditambah MP VB sama dengan MA V aksen A ditambah dengan MP V aksen B. Maka dengan demikian, ya, kedua benda masing-masing berbalik arah, ya. Tapi pernyataan yang ketiga ini sesuai dengan hukum pada kekekalan momentum, maka jumlah momentum sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan tetap, maka dengan demikian pernyataan 3 benar. Jadi kita mengetahuinya yang nomor 3 benar duluan, ya, diketahui dari persamaan ini. Baru kita masukkan angka-angkanya, ya. Maka nomor 4 juga salah, ya. Maka jumlah momentum berubah, karena nomor 3 benar, maka nomor 4 akan salah, tidak sesuai dengan pernyataan dari hukum kekekalan momentum bahwa jumlah momentum sebelum dan tumbukan adalah tetap. Maka dengan demikian kita lihat masukkan angkanya. Dimasukkan angkanya 8 dikalikan 4 dikurangi 12 dikalikan 5, ya, sama dengan 8 V aksen A ditambah dengan 12 V aksen B. Ini 32, ini adalah 60. Maka dengan demikian, ya, kalau dimasukkan angkanya adalah ketemunya 14 sama dengan, ya, 4 V aksen A ditambah dengan 3 V aksen B. Ini adalah persamaan yang pertama. Maka dengan demikian, ya, nomor 3 benar, nomor 4 salah, maka kita lihat pada koefisien restitusinya, maka dengan demikian negatif V aksen A dikurangi V aksen B dibagi dengan VA dikurangi dengan VB sama dengan 1, sehingga V aksen A dikurangi V aksen B ditambah menjadi kecepatannya adalah 9. Ya, sama dengan negatif 1. Maka ini dibagi 9, ketemunya negatif 1. Maka dengan demikian ini adalah negatif 9. Maka sama saja V aksen B sama dengan V aksen A ditambah dengan 9. Maka dengan demikian ini adalah persamaan yang kedua. Kita lihat pada persamaan kedua dengan persamaan pertama. Kita masukkan angkanya. Masukkan persamaan 2 ke 1, ya. V aksen B sama dengan V aksen A ditambah 9. Masukkan kepada VB-nya ini, ya, V aksen B. Maka 14 sama dengan 4. V aksen A ditambah 3 dikalikan V aksen A ditambah 9. Maka dengan demikian ketemunya adalah 7 V aksen A sama dengan 14 dikurangi 27. Maka dengan demikian
V aksen A ketemunya negatif, ya, 13 dibagi dengan 7 dalam satuan meter per sekon. Kita lanjutkan pada persamaan yang kedua. Maka dengan demikian V aksen B sama dengan negatif ini. Negatif 13/7 ditambah 9, maka ketemunya dibuktikan bahwa ini harganya adalah positif, yang ini harganya adalah negatif, ya. Walaupun tidak dihitung, tapi ini ketemunya adalah positif, yang ini adalah negatif. Maka dari kedua persamaan ini dibuktikan bahwa sebelum tumbukan arahnya adalah positif, setelah tumbukan arahnya adalah negatif. Maka dengan demikian setelah tumbukan, ya, ini negatif, ini menjadi positif. Maka dengan demikian nomor 1 benar adanya karena kedua benda saling berbalik arah. Kemudian kalau nomor 1 benar, maka nomor 2 salah. Karena apa? Bergerak searah yang seharusnya berbalik arah, maka nomor 2 salah. Sehingga pada soal nomor 2 yang memenuhi syarat adalah pada 1 dan 3. Atau boleh nanti ada ketentuannya adalah B. Itulah yang kita inginkan. Jadi hati-hati kita dalam menentukan persamaan yang terjadi pada hukum kekekalan momentum, kemudian pada koefisien restitusinya. Kalau kedua ini perhitungannya benar, maka sampai substitusinya adalah benar. Maka dengan demikian itu yang diambil pada soal nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 3. Sebuah peluru bermassa 15 gram ditembakkan mendatar ke dalam balok kayu bermassa 3 kg yang ditahan oleh seutas tali 10 cm. Peluru menancap pada balok itu dan menyebabkan berayun dengan sudut theta terhadap vertikal. Jika kecepatan peluru 201 meter per sekon, berapakah sudut yang ditentukan dari peristiwa tersebut? Kita lihat pembahasannya, ya. Maka massa peluru 15 gram, massa balok 3 kg, berapakah tetanya? Maka dengan demikian, ya, peluru, ya, setelah peluru sebelum tumbukan kecepatannya 201 meter per sekon, L-nya sama dengan 10 cm. Maka dengan demikian kedua benda terjadi tumbukan tidak elastis. Maka dengan demikian inilah persamaan hukum kekekalan momentumnya. Maka MP VP ditambah dengan MP VB sama dengan MP ditambah MP dikalikan dengan V setelah tumbukan. Karena ini diam, ya, maka 0, maka dengan demikian V setelah tumbukan sama dengan, ya, MP dibagi jumlah kedua massanya dikalikan dengan VB-nya. Maka dengan demikian 0,015, ya. Ini dalam satuan kilogram, ya, ini, ya. Maka 0,015 ditambah dengan 3 dikalikan 201, maka ketemunya adalah 1 meter per sekon. Silakan dihitung, ini ketemunya 1 meter per sekon setelah tumbukan antara balok dengan peluru memiliki kecepatan yang sama. Kecepatan ini menyebabkan, ya, balok itu dengan peluru bergeser, ya, secara vertikal membentuk sudut theta sehingga terjadi hukum kekekalan energi mekaniknya setinggi H. Maka dengan demikian setengah dari MP ditambah MP dikalikan dengan V kuadrat setelah tumbukan sama dengan jumlah massa keduanya dikalikan dengan GH. Maka dengan demikian persamaannya menjadi H sama dengan V kuadrat, ya. Ini dia bagi habis, ya, 1, maka sama saja kalau mau mencari H-nya adalah V kuadrat dibagi dengan 2G, maka 1 kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan dengan 10,
maka ketemunya adalah 5 cm. Panjangnya berapa? 10 cm. Maka dengan demikian ya, sudut yang ditentukan itu berdasarkan bahwa sin tetanya sama dengan H dibagi dengan L. Maka ketemunya adalah setengah, maka dengan demikian sudutnya adalah 30 derajat. Jadi yang sesuai adalah jawaban A. Kita lihat pada soal nomor 4. Bila dua buah benda pertumbukan tidak lenting sempurna, maka setelah tumbukan kecepatan kedua benda adalah sama. Ya. Yang kedua, jumlah momentum linear kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan besarnya sama. Koefisien restitusinya sama dengan 0. Sebelum dan sesudah tumbukan jumlah energi kinetik kedua benda juga sama besarnya. Maka kita lihat ya, persamaan hukum kekekalan momentum ya, kita ambil dengan cara demikian ya. MA sama dengan MB sama dengan M, maka V aksen A sama dengan V aksen B sama dengan V setelah tumbukan. Maka persamaannya menjadi demikian sehingga ya, karena masanya sama, ini menjadi 2M ya, V setelah tumbukan. Maka dengan demikian ya, VA ditambah dengan VB sama dengan 2V, kan itu. Sehingga V setelah tumbukan keduanya kecepatannya sama adalah setengah dikalikan VA dikurangi dengan VB. Maka dengan demikian inilah persamaan kecepatan kedua benda setelah tumbukan, sama kecepatannya adalah pengurangan kecepatan dikalikan setengahnya, maka pernyataan satu benar adanya. Jadi inilah sama kecepatannya. Kita lihat pada pernyataan kedua ya, jumlah momentum linear kedua benda sesudah dengan sebelum tumbukan adalah besarnya sama. Ini harus memiliki besar yang sama. Maka dengan demikian pernyataan dua benar. Kemudian pada koefisien restitusinya ya, maka ini adalah E, maka dengan demikian ya sama dengan 0. Ini adalah V dikurangi V sama dengan 0, maka pernyataan 3 adalah benar adanya. Kemudian karena hukum kekekalan momentumnya sebelum dengan sesudah tumbukan adalah sama, maka dengan demikian seharusnya energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Maka dengan demikian EK sama dengan setengah M dikalikan VA kuadrat ditambah dengan VB kuadrat. Maka setelah tumbukan adalah setengah M V dikuadratkan. Maka dengan demikian pernyataan 4 juga benar. Maka dari pernyataan 1 sampai 4 adalah memenuhi syarat untuk memiliki tumbukan tidak lenting sempurna. Inilah pada soal nomor 4, kita lanjutkan pada soal nomor 5. Dua buah benda bermassa sama ya, bergerak berlawanan arah dengan besar kecepatan V dan 2V ya. Jadi yang pertama V, yang kedua 2V, tumbukannya lenting sempurna, hitunglah jumlah energi kinetik kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan. Inilah perbandingan yang diinginkannya. Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama ya. Kita ambil MA sama dengan MB sama dengan M, VA sama dengan V, VB sama dengan negatif 2V. EK dibanding dengan EK aksen sama dengan berapa? Terjadi tumbukan lenting sempurna, maka dengan demikian inilah hukum kekekalan momentumnya. Kita masukkan angkanya ya. Maka masanya sama, jadi kalau kita bagi semua hasilnya 1, maka tinggal V dikurangi 2V sama dengan V aksen A ditambah dengan V aksen B. M dibagi M dibagi M dibagi M kan 1 ya. Maka tinggal persamaannya demikian. Maka dengan demikian
ketemunya adalah V aksen A ditambah dengan V aksen B sama dengan negatif V. Ya, ini adalah persamaan pertama dari hukum kekekalan momentumnya. Maka dengan demikian kita lihat pada koefisien restitusinya. Maka dengan demikian ini adalah persamaannya demikian, kita masukkan angkanya, maka negatif, ya, negatif V aksen A dikurangi V aksen B dibagi dengan V ditambah yang negatif menjadi positif menjadi 2V. 2V sama dengan 1. Maka negatifnya dipindah ke bagian kanan sehingga ketemunya adalah, ya, V aksen A dikurangi V aksen B sama dengan negatif 3V. Ya. Maka persamaannya sama saja menjadi, ya, V aksen B sama dengan V aksen A ditambah 3V. Ini adalah persamaan yang kedua. Maka dengan demikian kita substitusikan persamaan 1 dan 2. Maka dengan demikian masukkan persamaan 2 ke 1. Boleh. Maka dengan demikian 2 ke 1. Ini 2, ini ke 1. Maka, ya, V aksen B diganti ini sehingga persamaannya menjadi V aksen A ditambah V aksen A ditambah 3V sama dengan negatif V. Maka ini adalah 2V aksen A ditambah dengan 3V, kan itu. Maka dengan demikian, ya, 2V aksen A itu menjadi negatif 4V, ya. Maka V aksen A sama dengan negatif 2V, ya. V aksen A negatif 2V. Ini menjadi negatif 4, maka dibagi 2 menjadi 2V. Kemudian pada persamaan kedua menjadi, ya, V aksen B sama dengan ini negatif 2V ditambah dengan 3V, maka persamaannya adalah V aksen B sama dengan V. Karena sudah ketemu, ya, sebelum dan sesudah tumbukan sudah ketemu kecepatannya, maka sekarang bisa dihitung perbandingannya. Perbandingan energi kinetik sebelum tumbukan dan energi kinetik sesudah tumbukan, maka sama saja VA kuadrat ditambah dengan VB kuadrat dibandingkan dengan V aksen A kuadrat ditambah dengan V aksen B dikuadratkan. Jadi setengahnya sudah dibagi, masanya sama dibagi 1, maka inilah persamaan yang diinginkan. Maka ini adalah V kuadrat, ya, ini menjadi 4V kuadrat karena ini negatif 2. Maka dikuadratkan menjadi positif 4V kuadrat. Ini adalah negatif dikuadratkan menjadi 4V kuadrat. VB-nya adalah V kuadrat. Maka dengan demikian persamaannya adalah 1 dibanding 1. Ini 5V kuadrat, ini 5V kuadrat. Jadi jawaban yang sesuai adalah A. Itulah cara mengerjakan pada soal nomor 5. Kita lihat pada soal nomor 6. Sebuah balok dengan massa 1,5 kg diam di atas bidang horizontal. Koefisien gesek antara balok dengan bidang 0,2, maka peluru yang massanya 10 gram ditembakkan horizontal mengenai balok dan diam di dalam balok. Akibatnya balok bergeser sejauh 100 cm. Maka inilah pernyataan-pernyataan yang harus kita teliti. Apakah betul semua atau ada yang betul salah satunya. Maka kita lihat, inilah yang diketahui dalam soal, ya. Ini adalah massa pelurunya, jaraknya 10 cm, 100 cm, G-nya 10 pangkat meter 10 meter negatif 2, meter sekon negatif 2, ya. Ini adalah massa baloknya 1 kg, kemudian VB-nya sama dengan 0, koefisien gesekannya 0,2. Usaha untuk memindahkan balok, ya, dan peluru sejauh 100, ya,
cm adalah 3,02 Joule. Kita lihat ya, maka percepatan yang diakibatkan pada bidang datar adalah A sama dengan F dibagi M atau mu mg dibagi M sama dengan mu g. Maka dengan demikian ini adalah persamaan pada gerak lurus berubah beraturan ya. Ini bisa dibuktikan ya dari V aksen kuadrat sama dengan V0 kuadrat dan seterusnya itu ada dalam gerak lurus berubah beraturan, maka persamaannya menjadi V aksen sama dengan akar 2 mu gs. Maka dengan demikian 2 dikalikan 0,2 dikalikan 10 dikalikan dengan 1, maka ketemunya adalah 2 meter per sekon pada waktu terjadi setelah tumbukan. Maka dengan demikian kecepatan peluru dan kecepatan balok adalah 2 meter per sekon karena tidak terjadi atau tumbukannya adalah tidak lenting sama sekali. Maka dengan demikian nomor 2 adalah benar adanya karena perhitungannya sama dengan pernyataannya. Maka dengan demikian nomor 2 sudah terjawab, pernyataannya benar. Kita lihat ya. Kasus ini terjadi tumbukan tidak lenting, maka dengan demikian ya, ini sudah ketemu V aksennya 2 meter per sekon, maka MP VP ditambah MP VP sama dengan jumlah kedua masanya dikalikan dengan V aksen. Maka dengan demikian baloknya diam sebelum tertembus peluru, maka persamaannya menjadi ya MP VP sama dengan MP ditambah MP dikalikan dengan V aksen. Maka dengan demikian pernyataan 4 adalah salah karena apa? Berlaku hukum kekekalan momentum saat tumbukan adalah MP ya, VP sama dengan MP VB seharusnya ini. Jadi pernyataan salah, jawaban benar, maka nomor 4 tidak sesuai. Kita lanjutkan. Usaha untuk memindahkan balok berbanding lurus dengan energi kinetik setelah tumbukan. Maka dengan demikian W sama dengan EK, maka W sama dengan setengah dari MP ditambah MP dikalikan dengan V aksen dikuadratkan. Maka dengan demikian ini 0,01 ditambah 1,5, maka ketemunya adalah 1,51. Ini adalah 4 dibagi 2 ya, maka 2 dikalikan 1,51 adalah 3,02 Joule bisa dipahami loh. Nah, inilah yang kita inginkan, maka pernyataannya adalah benar pada soal nomor 1 karena sesuai dengan jawaban yang kita inginkan. Jadi nomor 1 benar adanya. Maka dengan demikian kita lihat pada kelanjutannya yang belum diketahui adalah kecepatan peluru yang menembus balok adalah 302 meter per sekon. Maka dengan demikian kecepatan peluru sebelum menembus ya, sebelum menembus atau saat menembus ya, berapa kecepatannya? Maka sama saja VP sama dengan V aksen dikalikan dengan MP dibagi dengan MP ditambah dengan 1. Maka dengan demikian 2 dikalikan 1,51 dibagi 0,01 ditambah 1. Ini dikalikan 100, maka 150 ya. Ditambah 1 adalah 151 kali 2 adalah kecepatannya menjadi 302 meter per sekon. Jadi ya, pernyataan 3 adalah sesuai dengan jawabannya, maka benar adanya. Sehingga pada soal nomor 6 yang sesuai pernyataannya adalah 1, 2, dan 3. Kita lihat pada soal nomor 7. Perhatikan grafik hubungan antara momentum dan kecepatan ya. Luas segitiga OPQ. Nah ini OPQ menyatakan nilai satuan dari ini adalah MV,
ini adalah V. Sebenarnya kalau kita ingin mengetahui cepat perhitungannya adalah MV dikalikan dengan V adalah MV kuadrat. Ya. Maka dengan demikian itu adalah bentuk dari energi kinetik. Maka kita lihat pembahasannya. Ya. P0Q adalah luas segitiga. Maka dengan demikian 0Q adalah kecepatan. Ya. Sehingga Qp adalah momentum, adalah P, ya. Maka dengan demikian luas segitiganya adalah setengah alas kali tinggi. Ini alasnya adalah tingginya, maka 0Q dikalikan Qp. Maka dengan demikian setengah dikalikan V dikalikan dengan MV. Maka dengan demikian luas segitiganya adalah setengah MV dikuadratkan. Ini adalah persamaan dari energi kinetik. Maka jawaban yang sesuai adalah yang C. Kita lihat pada soal nomor 8. Ya. Jadi sebuah bola tenis masanya 100 gram ya, dilepas dari ketinggian tertentu. Bila setelah pemantulan pertama tinggi yang dapat dicapai 3 meter dan pemantulan kedua 1,5 meter, maka tinggi bola tenis mula-mula berapa meter. Jadi tinggi adalah merupakan bentuk dari perbandingan dengan kecepatannya. Maka dengan demikian ya, ini adalah tinggi H1-nya, ini tinggi H2-nya, maka dengan demikian H dibagi dengan H1 sama dengan ya H1 dibagi dengan H2. Sebelum tumbukan, sesudah tumbukan dibagi dengan sebelum tumbukan. Maka dengan demikian kita bisa menuliskan persamaannya bahwa H mula-mula sebelum tumbukan ya, maka H1 kuadrat dibagi dengan H2. Maka dengan demikian 3 kuadrat dikalikan 2/3. Ini 9 ya, ini 3. Maka ini masih ada 3 dikalikan 2 adalah 6 meter. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang B. Jadi itulah keseluruhannya dapat dicapai pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa menemukan cara-cara efektif sehingga mudah menyelesaikan persoalan pada impuls dan momentum. Selalu semangat belajar, itulah yang kita inginkan. Semoga fisika lebih mudah kita pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.